Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rahmatan lil alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil hidayah wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi rasulillahi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Shadaqallahul azim. Tentunya yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM kita, Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nazaruddin. Ini saya kayaknya hari ini harus saya kasih julukan beliau sebagai Ustadz Peci Hijau. Karena pakai peci hijau pula beliau. Yang saya hormati juga Al-Ustaz Manik sebagai sepuh di kampung ini. Tadi luar biasa beliau memberikan satu nasihat yang saya kutip, bahwasannya bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Tadi sebelum mulai ceramah Ustaz Manik, Ustaz Nazaruddin menyampaikan foto-foto bahwasannya pernah dilakukan kegiatan ngaji subuh bersama FKSMM, pulang ngaji bawa bontot sayur mayur. Kok pas pula bukan jadwalku pula lah yang ngisi. Nah nanti mungkin yang dia akan datang mungkin Paris ya. Mudah-mudahan pulang. Karena tadi tengok dari foto-fotonya ada pula sayur kesukaanku, terong. Karena itu Bu, memang kesukaanku dari dulu tuh Bu. Walaupun nggak diapa-apain, cuman dibakar aja, taruh ditengkrengkan di atas kompor, dibakar, dikupas kulitnya, mangan pakai sambal belacan, sambal kecap, walah, wis enak tenan itu. Ya, insyaallah lain waktu, lain kesempatan, mudah-mudahan bisa kembali kita bertemu dan pas pada saatnya eneng sing nyumbang sayur. Mudah-mudahan. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, wabil khusus YouTuber FKSMM Pak Aris. Masya Allah, ini di mana aja Pak Aris ini selalu ada. Luar biasa lah. Kita doakan beliau masuk surga, Bu. Beserta tiang tripodnya sama handphone-handphonenya semua. Karena senjata beliau kemanapun cuma bawa tripod sama handphone, Bu.
Udah banyak Pak Aris ya, dapat ya Pak Aris ya. Alhamdulillah. Tentunya yang sama kita hormati juga abang yang jaga sound system bang. Nah itu, udah dapat kue bang? Oh, udah ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang berhadir berkesempatan ini, kalau saya melihat Ustadz Manik, mungkin karena tadi pagi baru selesai berkegiatan sunat massal, mungkin banyak yang capek. Karena mungkin mamanya jagain anaknya pas yang disunat jerit-jerit, ya kan? Nyengkeli anaknya KB, akhirnya capek, kesel, jadi malam mungkin capek. Atau mungkin bisa jadi pas pula berbenturan dengan liburan. Namun kalau saya bilang nanti ada yang tanya, Ustadz nggak liburan? Kemana aku mau liburan? Sampai nanti 10 Muharram masih ceramah. Makanya bini di rumah marah. Kenapa sih udah tahu waktu jadwal liburan kok ngambil jadwal ceramah? Terus tak bilang, kalau nggak neng ceramah, tekon deh kita liburan nih. Tak ngomong gitu kan di istri. Tapi ya nggak apa-apa. Bu, istri saya kebetulan aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Jadi banyak hal yang bisa saya ambil yang kita bisa pahami, Bu. Ternyata kalau orang udah dikatakan liburan, seneng, Bu. Kira-kira ibu-ibu kalau misalnya besok pagi, Pak Ustadz Najarudin malam hari ini nanti setelah selesai ceramah ngomong gini, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh warga yang ada di kampung ini besok pagi jam 6 kita kumpul ya di Masjid Al-Amin ini, mau pergi jalan-jalan ke Prapat. Mau nggak? Bayar. Mau nggak? Kalau dikatakan gratis, mau? Yang mau ikut angkat tangan, yang mau ikut. Oh, alhamdulillah. Oh, anak-anak itu semua pula. Orang kutanya mama-mamanya, anak-anak pula yang angkat tangan. Kalau lah besok pagi jam 6 kita mau pergi jalan-jalan, kira-kira ibu malam ini kayak mana? Yang tadinya pun katanya capek, hilang nggak capeknya? Wah, namanya mau jalan-jalan. Makanya malam hari ini nanti kita ngaji bagaimana sesuai dengan tema yang disampaikan. Kita ini mau hijrah, tapi hijrah hati untuk dekat, semakin dekat kepada Ilahi Rabbi. Nanti di dalam tausiah ini saya akan sampaikan. Dan nanti di akhir sebelum saya pulang, kebetulan kemarin ya Pak Aris ya, saya ketika mengisi kajian di Masjid Baitus Salam. Di Masjid Baitus Salam, Allah takdirkan pula ada yang memesan dan akhirnya habis. Tapi nanti khusus untuk masjid ini saya akan tinggalkan, Pak. Ini ada buku tulisan saya, Suluk Kolbu. Saya akan tinggalkan khusus untuk masjid ini, Pak. Gratis. Kalau untuk mamak-mamaknya nanti ya. Kalau ada lagi yang nyumbang lagi. Nah, nanti kalau ada yang nyumbang lagi nanti dari sana, nanti saya kasih mamak-mamaknya juga gratis. Nanti ini saya berikan untuk masjid. Kenapa? Karena berbicara tentang suluh qalbu ini terang dalam kegelapan untuk kita semakin dekat menemukan cahaya di dalam hati kita, Pak. Kenapa? Karena hari ini berbicara tentang qalbu, maka dasar katanya adalah qalaba. Qalaba itu bolak-balik, Pak. Jadi hati kita ini ya muqallibal qulub, sering bolak-balik ini. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Makanya dalam kesempatan ini ngaji nanti hari ini, tausiah malam hari ini kita khusus untuk membahas itu saja. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah, sehingga tak ada yang bisa keluar dari lisan ini selain terus memperbanyak ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Kita menjadi umat Rasul yang dirindukan untuk mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Kita mulai ngaji dulu, Pak. Yang kita pahami dari hijrah ini adalah berpindah. Pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, itulah yang kita pahami tentang hijrah. Artinya berpindah. Nah, kita hari ini bukan berpindah dari kampung ini untuk pindah ke tempat lain, tidak. Tapi bagaimana kita hari ini mau jadi yang lebih baik lagi.
Kita ini mau menata hati kita agar kiranya hati kita ini senantiasa terus dekat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau dipanggil namanya Siti, nengok enggak? Nengok. Kebetulan Bapak di rumah punya panggilan yang luar biasa karena cintanya Bapak sama Ibu. Beb, nengok. Apa ada di sini nenek-nenek yang dipanggil sama lakinya Beb? Ada? Betul? Ada enggak? Kalau rupanya ternyata nanti suaminya manggilnya Beb, nengok. Gimana? Ini kita mau pelan-pelan untuk menata nih. Karena Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil Allah? Orang beriman. Nengok kita semua. Datang kita semua, Pak. Dipanggil Allah lagi. Ya ayyuhal insan. Wahai diri. Dipanggil Allah lagi. Bahkan kita dipanggil Allah, ya ayyuhan nas. Manusia. Nengok kita. Akhirnya dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafs. Jiwa. Inilah yang pelan-pelan mau kita tata, Bu. Agar kiranya tahun 1447 Hijriah, hari ini kita berada di 1448 Hijriah, setidaknya kita mampu menata hati kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya kenapa tadi di pembuka saya membacakan Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-6, Allah mengingatkan begini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai diri. Siapakah diri itu? Ini kita yang datang. Innaka kadihun. Sesungguhnya diri kita ini cumalah pelaku, pemain, bukan pengamat, apalagi jadi penilai. Namun kenyataannya dalam hidup, kita seringkali ngamat-ngamati hidup orang, nilai-nilai hidup orang. Lupa untuk mengamati diri, lupa untuk nilai diri. Kita kalau disuruh nilai orang cepat kali loh, Bu. Si Anu itu, coba, ketika kita nunjuk si Anu itu, satu ke mana? Ke dia. Empatnya kemana? Ke kita. Itulah kita. Terlalu sering kita nunjuk-nunjuk orang. Terlalu mudah kita untuk menilai orang. Tapi kita lupa untuk menilai diri kita. 1448 Hijriah Muharram ini, bagaimana kita mau hijrah? Agar kiranya mulai dari hari ini, di tahun baru Hijriah ini, kita harus bisa menata hati kita. Untuk apa? Untuk tidak mudah kita menilai-nilai orang. Coba, ketika kita nilai orang lain, dia itu nggak bagus, dia cuman nggak bagusnya satu, empatnya ke kita. Ketika kita bilang, oh dia itu nggak patennya dia satu, kita yang nggak patennya 4. Ketika Allah mengingatkan, inilah kita kadang suka kali nilai-nilai orang, Pak. Coba, kalau ibu saya tanya, sudahkah jadi seorang istri yang baik? Ayo. Sudah? Sudah atau belum? Belum? Oke. Mau masuk surga? Mau ibu masuk surga? Jadi istri yang patuh sama suami. Bapak mau masuk surga? Maka bapak harus berikan sesuatu yang terbaik untuk istri. Minimal emas 5 gram. Sepakat, Bu? Mau? Betul? Minta pulang dari sini, Bu, nanti.
Makanya kenapa ketika kita hari ini mau memperbaiki diri kita ini cumalah pelaku, bukan sebagai pengamat untuk menilai-nilai orang. Dan biasanya Pak, kita baru selesai menilai orang ketika Allah sudah mengingatkan, ila rabbika kadham famulaki. Kapan kira-kira kita baru berhenti nilai orang? Kalau udah mati. Itu pun kadang syukur kita nggak dinilai sama orang yang masih hidup. Kadang udah mati pun kita masih juga dinilai sama orang. Tengoklah, si Anu ninggalnya, padahal udah mati. Tapi juga kita pun nilai yang udah mati. Padahal belum tentu ketika kematian itu hadir sama kita, belum tentu juga kita bisa mendapatkan jauh lebih baik dari yang kita nilai. Syukur-syukur ketika kita mati, kita pun dinilai orang dengan hal baik. Ini mohon maaf Ustadz Manik. Ini sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ustadz Najaruddin ini di masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apakah Ustadz Najaruddin ini orang baik? Sekali lagi saya tanya, apakah beliau ini orang baik? Sekali lagi, apakah beliau orang baik? Kebaikan itulah yang mau didapatkan, Pak. Jangan kita menganggap kata baik itu hanya keluar ketika kita selesai sholat jenazah. Tapi kata baik itu harus senantiasa keluar wa qulu qaulan sadida dari lisan kita agar kiranya nanti mampu menata hati kita. Muharram, momentum kita untuk hijrah menata hati. Bagaimana kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kalau saya selalu mengingatkan begini Pak. Allah itu kan manggil itu enak sebenarnya Pak. Wahai. Kan Allah manggil kita bukan ya aja. Tapi bukan manggilnya itu bukan he, enggak gitu. Tapi Allah manggilnya wahai, lembut. Ibu tahu, anak-anak yang baru keluar dari rahim mamanya, waktu keluar nangis kan? Nangisnya kayak mana? Wah, wah, wah. Kan gitu kan nangisnya kan? Kenapa? Karena ketika 120 hari di dalam rahim mamanya, sudah ditanya janjinya sama Allah. Alastu bi rabbikum. Siapa aku? Kata Allah. Kita jawabnya enak. Allah. Qalu bala syahid. Syahid. Siapa? Allah. Tapi ketika kita keluar dari rahim, ketika ditanya, alastu bi rabbikum, ana anta. Aku, kau. Oleh karena itu ayah kitalah yang mengangkat kita, akhirnya diingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya jangan lupa dengan janji ketika masih di dalam rahim. Ketika ditanya, siapa aku? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau saya ya jadi pertanyaan buat diri kita lah nih Bu. Udahlah tahu kadang hari Jumat, dengernya muadzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dengernya azan, tapi kadang ada juga yang masih duduk merokok. Padahal sudah jelas Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Itu luar biasanya bapak-bapak nih dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kalau kita memahami dari khutbah Jumat, di sana ada wasiat yang luar biasa yang dititipkan buat orang yang sholat Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya apa? Kita nih nanti yang mau kita bawa adalah bekal takwa. Supaya apa? Hati kita nih semakin dekat.
Dan yang luar biasanya lagi, sebelum masuk bulan Muharram, dilewati sama Allah ada satu bulan di penghujung, yakni bulan Zulhijjah. Bulan mulia yang Allah juga panggil untuk menata hati dan diri kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku ya Allah datang memenuhi panggilanmu. Datang kita. Sekarang, Bu, kalaulah besok pagi Bapak Ibu dipanggil oleh Bapak Bupati Deli Serdang lah. Saya baru tahu juga nih tadi. Tadi karena saya masih jalan ngikuti Google Map. Rupanya setelah udah sampai sini, di depan Jalan Pelita rupanya. Jalan Asahan ini. Saya tadi karena diikuti Google Map, belok kanan. Masuk dari PDAM, Pak. Masuk dari situ, saya lihat ada dua pilihan. Belok kanan ke Jalan Tanjung Balai, atau lurus saja. Tapi mapnya ngarahkan lurus. Habis itu disuruh belok kiri. Belok kanan. Akhirnya sampai di sini disuruh belok kanan. Saya lihat tadi di Google Map. Kalaulah nih ternyata hidup kita nih, kalau kita tidak menata hati kita, maka banyak kali belok-belok hati kita ini, Pak. Itulah kenapa kita harus semakin sadar, kalaulah kita nih hati, berbicara hati ini, ada Allah di dalam kolbu kita. Hijrah yang harus kita lakukan adalah jauh harus jadi lebih baik. Tadi pesannya disampaikan, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Ketika kita sudah menularkan kebaikan itu, maka sudah hijrahlah kehidupan kita, Pak. Bahkan diingatkan lagi oleh Rasulullah, khairun nas man tala'a umuhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang dikasih Allah umur yang panjang, kita nih senantiasa gemar beramal ibadah. Ini kadang udah dipanggil pun, hayya 'alas shalah, nggak gerak juga, Pak. Padahal di penghujung diingatkan, hayya 'alal falah. Dipanggil Allah untuk segera sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat pasti akan meraih kemenangan, kebahagiaan buat diri, Pak. Tak ada satupun orang yang tak sholat, ketika dia tak sholat, dia bahagia. Tak ada. Tapi ketika bagi kita yang senantiasa diri kita sholat, dan sholat kita jadikan kebutuhan ruhania buat diri, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi kalau bisa, Pak. Kami buat, Pak, itu, Pak, di masjid komplek. Masjid komplek rumah saya, komplek Pemda, Pak. Kami buat itu sekarang. Pokoknya kalau udah hari Jumat itu, kalau masih ada yang duduk-duduk bapak-bapak itu di teras santai-santai, sementara sudah mau masuk azan, Pak, langsung disuruh, Pak, cepat ambil wudu, langsung sholat. Tidak ada. Harus segera. Kenapa? Karena kita nanti khawatirnya ketika kita berleha-leha, setan berbisi, masuk. Bisikan setan ini tampak sekali nyata, Bu. Kenapa? Yang digodain setan adalah orang beriman yang mau sholat. Ada nggak orang yang nggak sholat dibisi setan? Makanya kalau ingat nih, bapak-bapak yang datang ngaji FSMM 2 minggu lalu, saya ada menyampaikan begini, Bu. Boleh setuju, boleh enggak, saya bilang. Setan itu nampak enggak, Bu? Enggak nampak, kan? Tapi kita sering enggak nyalain setan. Bahkan, mohon maafnya, kalau ada orang yang kesetanan itu bisa bunuh enggak, Bu? Bisa. Makanya kenapa ada istilah sesetan-setannya setan, setan nggak akan pernah godain setan. Tapi setan akan menggodain orang-orang yang mau jadi orang baik, yang mau hijrah jadi orang baik, yang mau beramal untuk kebaikan buat dirinya. Bahkan itu godaan setannya tampak nyata dalam kehidupan kita. Contoh sederhana sekali, Bu, gampang. Ibu tadi masuk dari gerbang itu,
Sudah disambut sama panitia, ada kue, ada minuman. Duduk sampai sini, kuenya dibuka, air minumnya dicucuk, minum. Apa rasa air minum ibu? Hah? Enak? Ada rasanya? Tawar? Ini manis. Ya, coba ini tak ulang. Karena saya heran, Bu. Wong aku duduk di situ kok tehnya di sini ya kan? Aku tengok dari tadi, oh ini kayaknya harus sampai di atas dulu baru minum ini. Aku tengok tadi sampai punya Pak Ustadz Najarudin aja tak geser, Bu. Tak ambil tadi dari bapak sebelah airnya tak geser. Nih Pak Ustadz. Kenapa? Karena airku di atas. Begitulah cara Allah itu untuk menyadarkan diri kita bahwasannya ketika kolbu itu sudah baik, maka kita akan merasakan manis dan nikmatnya sayangnya Allah kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cobalah. Allah ingatkan 2 kali kasih sayang Allah di dalam sholat kita. Al-Fatihah itu. Kurang sayang apa lagi Allah sama kita, Pak? Tapi kenapa ketika panggilan Allah itu melalui seorang muazzin itu, kita masih seolah-olah yang kita dengar cuma muazzin. Padahal itu langsung Allah yang panggil. Makanya mohon maaf, Pak. Banyak orang kadang baru hijrah itu ketika menjelang-jelang pensiun, Pak. Itulah saya sampaikan. Tapi jangan marah ya Bapak Ibu. Waktu kemarin, beberapa minggu yang lalu, di sini padam listrik nggak, Pak? Padam. Adakah di antara kita ketika padam listrik pada saat itu, memang PLN iki, wong arek sholat maghrib kok malah dipadam ki? Ada nggak? Ada. Sementara PLN tadi ngasih untuk sunat masal anak-anak kita. Mohon maaf ini Pak. Ya kan? Ada yang sempat ngedumel kemarin. Memang nggak eneng utek lah PLN iki lah. Tengoklah sampai berapa jam nggak padam-padam. Rupanya PLN hari ini pinter ngasih bantuan untuk nyunati anak-anak Bapak Ibu semua. Kira-kira apa ada yang tadi waktu PLN datang ngasih bantuannya gini? Wes nggak usah dipotong. Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena kita memandang yang diberikan adalah baik. Maka kalau kita ketika listrik kemarin mati itu kita pandangnya baik, maka tidak ada sedikit pun rasa ngedumel di dalam diri kita. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, di masa Bapak Ibu dulu, kan belum ada seterang ini kan? Benar Pak ya? Masih pakai lampu semprong ya? Cobalah. Ketika lampu semprong itu hidup, kalaulah apinya besar, tapi ternyata semprongnya itu hitam, apakah cahayanya keluar? Tidak. Tapi ketika apinya kecil, kalau semprongnya itu bersih, putih, cahayanya akan semakin keluar, Pak. Maka diri kita begitu. Hati kita ini harus senantiasa kita jaga untuk berprasangka baik. Inni zanna abdi. Aku kata Allah sesuai dengan praduga hambaku. Maka kita harus berpraduga, berprasangka baik. Kalau saya malam hari ini Pak Ustadz menyadari, memahami kebaikannya, kenapalah hari ini nggak banyak yang datang? Prasangka baik saya muncul pada saat Bapak tadi ceramah Pak Ustadz tadi nyampaikan saran. Prasangka baik saya berarti panitia yang biasanya nyiapkan 1000, yang datangnya 400 orang, berarti kita pulang nanti bakal dibawain lagi Pak. Kalau prasangka baik, benar kan? Karena aku tengok masih banyak di meja itu. Dibungkus plastik masih ada. Berarti pulang kita boleh dapat 1 lagi. Jangankan 1, 2 pun dikasih. Kalau kita berprasangka baik. Makanya kenapa? Senantiasalah diri kita mengedepankan prasangka baik kepada Allah. Bu, Ibu datang ke sini niatnya karena apa? Karena Allah.
Bagus? Bagus. Adakah usaha ibu dari rumah ke sini karena niatnya karena Allah, usahanya karena Allah? Betul? Betul. Yang ketiga ini bisa rusak. Apa yang ketiga? Tawakaltu 'alallah. Inilah yang harus kita jaga. Yang terakhir. Jangan-jangan ketika ibu datang niatnya sudah karena Allah, sudah baik. Usahanya dari sini karena Allah, dari rumah ke sini. Ada yang jalan, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor. Usahanya sudah baik karena Allah. Tapi nanti bisa rusak tawakaltu 'alallahnya. Apa itu? Acara Muharram. Kok cuma untuk kue, isini telu. Bok ya sekali-sekali eneng kari kambing. Terakhirnya apa? Rusak. Maka apapun yang diberikan, kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Supaya apa? Mampu menata, menjaga kolbu kita. Agar hati kita ini senantiasa diterangi dengan kalimat-kalimat Allah di dalamnya. Pak, kalaulah nih, malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita. Bagaimana? Apakah kita sudah siap? Andai kata malam hari ini ternyata Allah sudah menempatkan jadwal kematian kita, apakah kita sudah siap? Siap tidak siap, harus siap. Cuma permasalahannya, maukah kita yang duluan? Nah, Bapak ajar pula kata ibu itu duluan. Walah, kok malah aku pula yang disuruh duluan pula. Itulah artinya ternyata kolbu kita harus semakin kita tata, kita perbaiki, kita ulang lagi, kita refresh, kita cuci lagi. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sementara terkadang kalimat la ilaha illallah hanya masih sebatas ada di lafaz lisan kita, Pak. Belum masuk ke dalam kolbu kita. Itulah kenapa Bapak Ibu terkadang saya hanya ingin mengingat-ingatkan buat diri kita. Ketikalah hijrah hati kita menuju ilahi Rabbi, harapan kita kan cuma satu. Allah itu mencabut nyawa kita, Bu. Mulai perlahan-lahan dari ujung kaki udah mulai terasa dingin, Pak. Pelan naik sampai batas perut, mulai naik pelan sampai nanti ke goroh kerongkongan. Masih ini ada kesempatan nih untuk kita senantiasa bertaubatan nasuha ini, Pak. Minta ampun sama Allah. Masih. Tapi ketika sudah mau sampai di sini, maka habislah semua. Itulah kenapa ketika ruh terpisah dari jasad kita, tidak sedikit kita terkadang terbelangak mata ini ke atas karena melihat ruh kita lepas dari jasad kita. Ciri-cirinya, pertama kaki udah mulai terasa dingin. Coba kita cek kaki kita, Pak. Udah mulai terasa dingin? Udah? Belum? Masih hangat? Masih? Kalau udah terasa dingin, coba agak naik sedikit, pegang perut, mulai terasa. Itulah kita. Kenapa ketika kita mau berhijrah, hati kita, kolbu kita ini, haruslah kita semakin dekat kepada ilahi Rabbi. Kenapa? Kalau kita masih berharap, Pak, kepada sesama kita ini, banyak timbul kecewa dalam kehidupan ini. Saya sampai-sampai, mohon maaf Pak Ustadz Najarudin, panitia, me-WA saya begini. Karena melihat flyer saya. Melihat flyer saya, Pak Ustadz, nggak salah Pak Ustadz itu nanti di jadwal flyer itu. Kenapa? Saya bilang, di situ dibuat tanggal 20 hari Ahad malam Senin. Kalaulah itu kemarin tidak disampaikan, saya juga nggak akan tahu, Pak. Tapi akhirnya saya konfirmasi ke panitia yang lain. Saya ingatkan, salah buat hari. Tanggal 20 hari Sabtu. Hari Ahad itu tanggal 21. Saya bilang, begitulah terkadang diri kita ini, Pak. Banyak lalainya, banyak lupanya, banyak sekali kita kadang sering melakukan kesalahan. Itulah kenapa dalam Sayyidul Istighfar itu kita senantiasa diingatkan.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau kita sudah semakin sadar dengan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, maka kita akan semakin sadar diri kita ini hanyalah hamba, Pak. Gak ada yang mau kita banggakan dari dalam hidup kita ini. Coba, apa yang mau kita banggakan dulu, Pak? Saya tadi, beberapa bapak-bapak ketemu selesai sholat, salaman di teras. Gimana kabar Pak Ustadz? Jawaban saya tadi kalau Bapak masih ingat, saya katakan, alhamdulillah Pak, sehat-sehat anak muda. Tapi kalau ibu bilang sama saya, Ustadz memang masih muda, nampak kali bohongnya. Kalau saya bilang Pak Ustadz Najarudin muda, bohong atau benar? Bohong. Tapi kalau saya katakan Pak Ustadz Najarudin terlihat muda, benar. Kenapa? Karena, lihat, dari sorot pandang mata saja Pak, luar biasa. Masih kelihatan Pak Ustadz? Masih ya? Masih. Berarti masih bagus. Tapi kadang ada orang udah hadap-hadapan aja. Sopo? Anak sopo? Itu pun kadang masih bagus juga. Kalau dulu ibu main belusuk-belusuk nang sawah, dipanggil, yuk, apa? Dengar. Coba sekarang. Assalamualaikum. Apa? Sinyal. Orang memang dasar kupingnya udah budek kok malah sinyal pula kadang disalahkan. Itulah kita. Akhirnya apa? Nyalahin orang. Padahal memang kita kalau mau sadar diri kita udah banyak kekurangan. Maka kalau kita sudah sadar diri kita banyak kekurangan, kita harus perbaiki kolbu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih di antara kita ini Pak yang tidak ingin dipanggil Allah? Ada nggak Pak? Kalau kita dipanggil sama bupati, gubernur, presiden, senang nggak Pak? Apalagi kalau kita dipanggil Allah. Ada yang mau dipanggil Allah? Nah, kan bingung kita kan? Tapi senang dipanggil Allah. Pada saat mau dipanggil kok malah bingung kita. Aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja maut itu datangimu, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kita mau berlindung di balik manapun, maut itu datangi kita, Pak. Tapi harapan kita ketika maut itu hadir, Pak. Itulah coba, Pak, kita pahami. Ketika dalam sholat itu banyak imam kadang sering membaca di sholat Jumat itu, Pak. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Kita nih semakin dekat kolbu kita ketika kita sudah mulai angkat takbir. Allahu Akbar. Terasa dekat tuh Pak. Beban masalah apapun kalau kita ada dekat dengan Allah, bebannya pelan-pelan akan berkurang. Tapi kalau kita semakin jauh daripada Allah, bagaimana Allah mau kasih solusinya Pak buat kehidupan kita? Kolbu harus kita jaga, kita perbaiki. Dari kolbu yang bersih, maka kita akan menjadi seorang hamba yang hijrah di tahun 1447 menuju 1448. Yang hari ini kita ada di 1448, setidaknya kita sudah menata kehidupan kita jauh lebih baik. Saya hanya ingin mengingatkan, Bu. Jangan lagi punya anggapan kalau Muharram ini bulan angker. Hati-hati kita. Jangan lagi kita nanti punya pemikiran kalau udah mau datang bulan Muharram ini, bulannya turun bala. Tidak ada itu. Kalau kita sebagai hamba yang beriman, bagaimana ketika Muharram itu hadir, maka kita harus hijrah memperbaiki kehidupan kita, khususnya kolbu kita untuk dekat kepada Allah. Gak ada lagi istilah sekarang Muharram Suro itu bulan angker, Pak. Gak ada. Jangan lagi punya pemikiran kalau Suro Muharram itu bulan turun bala. Bala itu turun gara-gara kita sebenarnya, Pak. Kita yang nggak mau sedekah, maka Allah turunkan bala di kampung.
Ketika warga masyarakat kampung saling gontok-gontokan, maka Allah turunkan balanya juga di dalamnya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah mengingatkan, Zuribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau mau hidup kita dijauhkan dari kehinaan, maka kuncinya hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang ada mama-mama nih wirid kalau udah nggak suka sama kawannya, salaman dilewatkannya tuh, Bu. Atau nanti kadang sengaja dia salamannya nggak ke arah sana, muter dia arah sini. Namanya kadang kita ustadz-ustadz nih kayak Ustadz Nazaruddin, Ustadz Mani kalau lagi ceramah kan nampak mama-mama itu kalau mau salaman. Terlihat kita. Ya kenapa pula lah waktu kok nggak disalaminya lah pula kawannya di ujung itu. Oh, cocok nih. Kalau kita tidak menjaga silaturahim, kita tidak menguatkan silaturahmi kita, hati-hati bala itu akan turun. Khususnya ibu-ibu yang ngaji hari ini. Nangis nenek itu Bu di sana. Oh, nangis Pak Ustaz. Hati-hati. Kalau bala sudah turun, nggak ada satupun dari kita yang bisa mengelak. Tambah kenceng nangisnya, Pak. Nenek itu. Oh, bukan yang di situ, bukan. Kan aku cuma nunjuk sana aja. Jangan pula nanti langsung nenek pula merasa pula, oh aku pula yang ditunjuk sama Ustadz itu. Bukan. Terakhir, udah. Jangan tambah kenceng nangis nenek. Kalau memang sadar diri nenek itu ada salah sama kawan tadi yang nggak disalami, minta ampun sama Allah. Minta maaf sama kawannya tadi. Pulang wirid dia cerita, aku Ustadz nangis bukan karena Ustadz ceramah tadi, gigiku sakit. Tapi kita kan prasangka baik di awal tadi. Itulah kenapa ketika kita mampu menjaga kolbu kita, maka yang mau kita dapatkan adalah kolbun salim. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan sederhana, Pak. Dalam momentum hijrah memperbaiki kolbu kita untuk semakin dekat kepada Allah. Setidaknya, Bapak Ibu, ini jangan pernah kita tinggalkan, Pak. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini nanti akan menjadi sifat, menjadi obat. Al-Quran ini akan memberikan petunjuk buat kehidupan kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi terkadang, coba, zaman kita Bu, orang-orang tua kita ini, orang-orang tua saya, Shadaqallahul azim. Kadang dinaikkan lagi di atas kepala, Pak. Pulang dari langgar dulu, Pak, Bu. Diginikan. Kita pegang gini. Kita deket gini kan, Bu. Pulang kita jalan sambil megang obor. Kadang yang tangan kanan megang obor gini. Al-Qur'annya kita pegang gini. Sampai rumah. Terjaga nih, Pak, semuanya. Coba tengok anak-anak sekarang. Pulang ngaji. Kadang mohon maaf, kalau saya pakai bahasa saya, Bu. Kadang Al-Qur'annya itu dicengkeweng-cengkeweng gini, Bu. Apa namanya? Diuntal-untal kayak gini. Bagaimana Al-Qur'annya mau menata hati kehidupannya? Sementara ini nggak lengket nih. Ayo kita pulang ke rumah kita masing-masing. Di manakah Al-Quran ini sudah kita letakkan? Jangan-jangan Al-Quran ini kita letakkan dalam lemari sampai berdebu. Baru kita buka lagi kalau nggak momentum Ramadan. Kalau bukan karena ada keluarga yang kemalangan. Jangan-jangan Al-Quran ini masih tersimpan di lemari kita. Kalau kita mau hijrah dalam artian kolbu kita semakin dekat, Al-Quran ini harus senantiasa kita baca, Pak. Jangan sepele dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Kenapa? Di Al-Quran ini luar biasa menceritakan kejadian masa lalu, kejadian hari ini, bahkan kejadian yang belum kejadian. Itulah Al-Quranul Karim. Makanya mohon maaf, Bu. Saya kalau sudah mulai banyak sekali kegiatan kerjaan yang memang terkadang ribet, rumit, saya senantiasa mengingat-ingat lagi buka Al-Quran. Kenapa? Ada satu ayat, satu surah dalam Al-Quran itu sangat unik, Bu. Bahkan ini digunakan oleh Rasulullah pada saat mau melaksanakan hijrah.
Di dalam Al-Quran surah Yasin itu, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum. Itu kan ditutup. Kaum kafir Quraisy itu ditutup sehingga apa? Tidak terlihat ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, ketika mau melaksanakan hijrah. Maka ketika hati kita sudah mulai nanti tertutup, ulang-ulanglah itu. Supaya apa? Pelan-pelan nanti akan terbuka, Pak. Pelan-pelan akan terbuka. Itulah kenapa pentingnya Al-Quran ini. Kalau kita tidak sanggup satu hari, satu malam membaca satu ayat, setidaknya satu hari, satu malam kita harus baca satu juz. Kalau nggak sanggup satu ayat. Kalau nggak sanggup satu juz, minimal 2 juz. Satu hari, satu malam. Supaya apa? Nanti kolbu kita akan perlahan-lahan akan diperbaiki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, jamaah yang dirahmati Allah. Itulah kenapa ketika kita semakin sadar akan diri kita, maka nggak ada lagi yang mau kita harapkan dari dalam kehidupan kita. Coba, mau nggak kita masuk surga? Mau. Syarat masuk surga apa? Mati, Pak. Iya kan? Syarat masuk surga mati. Tapi banyak dari kita kadang yang belum siap untuk mati. Gimana mau masuk surga? Padahal syarat mau mati itu setidaknya, bahkan Bu, sampai hari ini ada 2 Bu yang saya anggap itu luar biasa 2 kalimat ini. Pertama, ada lagunya begini. Bila Ijrail datang memanggil. Kan dikatakan begitu. Ijrail datang manggil. Kalaulah datang Ijrail ke rumah ibu dipanggil, yuk, jawab nggak? Atau setidaknya Ijrail itu datang ngetok pintu rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Ijrail. Kira-kira dibuka enggak pintu rumah kita? Itu baru 1. Ijrail datang manggil. Yang kedua, bila Israil datang memenuhi panggilan Allah, mencabut nyawa hamba-hambanya. Dicabut nyawa kita. Kalau sudah dicabut nyawa kita, adakah kita yang bisa memajukan dan mengundurkan waktu tadi, Pak? Tak ada. Tapi karena kita datang ngaji malam hari ini, mau hijrah, yang harusnya jadwal mati malam hari ini, ditunda, Pak. Karena datang silaturahim. Tapi hati-hati. Kenapa? Kadang datang ngaji silaturahim gini, bisa rusak, Pak. Gara-gara nggak bisa jaga mulut. Yang buat rusak itu mulut. Yang aturannya mau ditunda tadi, Pak. Tapi gara-gara mulut nih, akhirnya langsung lah Ijrail. Udah lah ya Allah, aku cabut aja lah si Anu. Muncungnya lancip kali dia ya Allah. Palak kali aku nunggu lama-lama pula nanti. Sama ajanya. Bagus ku cabut sekarang. Akhirnya apa? Dicabutlah nyawa itu. Harapan kita ketika Ijrail itu hadir, baik itu dipanggil ataupun dicabut, setidaknya hati kita sudah dekat kepada Ilahi Rabbi. Bagaimana? Itulah yang mau kita dapatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang kita. Kalau kita sudah tenang, nikmat hidup ini. Bapak Ibu, apa yang membuat jiwa kita menjadi tidak tenang? Karena ada masalah. Siapa yang menimbulkan masalah? Diri kita. Padahal Allah sudah ingatkan, jangan banyak-banyak kali masalah. Kenapa? Nih, kalau kita nih dalam diri kita nih, ibu-ibu yang datang di sini, semuanya bernapas nggak nih? Yakin? Betul? Adakah yang tidak bernapas malam hari ini? Mau dipastikan supaya semakin tahu. Apakah kita semua ini masih ada ruhnya? Adakah hari ini jasadnya?
Di manakah jiwa kita? Jangan-jangan jiwa kita bapak-bapak sudah sampai di rumah karena malam hari ini ada pertandingan sepak bola Piala Dunia. Jasadnya, nyawanya, ruhnya di sini, tapi jiwanya udah sampai di rumah nonton TVRI dia sambil ngidupi TV nonton bola. Saya selalu diingatkan sama istri, Pak, hati-hati nonton bola. Kenapa? Nonton bola itu bisa merusak keimanan papa. Mikir, kok bisa pula nonton bola merusak keimananku? Kayak mana rupanya? Betul, Bu. Itu nonton bola. Ih, pauk kali pun kau. Nggak gol gitu aja. Ah, kan betul kan, Pak? Rusak kan, Pak? Papa pauk-pauk kan orang lain. Padahal kalau papa pun belum tentunya bisa lari nendang bola itu. Bawa perut aja susah. Ya memang harus sadar kita, Pak. Itulah kita. Makanya kenapa ketika kita sudah memperbaiki kolbu kita ini, yang kita harapkan ketika panggilan Allah ila rabbika kadham famulaki, maka setidaknya kita dapat nilai terbaik dari Allah. In asantum asantum li ampusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan sampai kepada kita. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kita berbuat tidak baik, maka ketidakbaikan itu juga akan kembali kepada kita. Masyarakat di sini sudah banyak menjadi masyarakat yang sudah baik. Pertahankan, Pak. Kenapa? Mempertahankan silaturahmi ini mudah tapi nggak susah, Pak. Kadang ada orang mempertahankan silaturahim susah tapi memang tidak mudah. Gara-gara apa? Nggak mampu jaga mulut. Kalau kita mampu menjaga mulut, wa qulu qaulan sadida, yang keluar ini hanyalah lisan kita, perkataan baik, perkataan benar. Bagaimana cara mendapatkannya? Senantiasa terus basahi lisan ini dengan kalimat-kalimat zikrullah. Supaya apa? Dari kalimat zikrullah ini nanti akan mengalir ke dalam kolbu kita. Dari dalam kolbu inilah nanti kita akan semakin sadar kalau diri kita akan kembali pulang kepada ilahi Rabbi. Akhirnya ketika kita sholat, kita menggunakan at-tahiyatul mubarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah janji kita, Pak. Janji inilah yang harus kita pertahankan. Jangan pernah kita ingkari. Makanya ada yang bilang begini, apakah orang yang nggak sholat itu nanti ketika masuk dalam kubur bisa jawab pertanyaan kalau misalnya kita selipkan kertas di dalam kain kafannya? Coba tes sekali-sekali, Pak. Kalau ada yang meninggal di kampung ini, selipkan itu jawaban itu. Nanti, Mak, kalau ditanya sama malaikat, jawabannya man rabbuka, Allah. Ini ya, Mak, kutulis, selipkan di dalam kain kafan. Kalau bisa. Sementara diri dia ketika hidup tidak pernah dekat kepada Allah, tidak pernah melaksanakan sholat. Innani anallah. Allah mengatakan, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Maka tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Akhirnya ditutup dengan wa aqimis sholata li zikri. Maka tegakkan sholat hanya untuk mengingatku. Jadi oleh karena itu, sering-seringlah lisan ini mengucapkan hal yang baik. Bagaimana? Zikrullahkan. Walaupun masih sebatas lafaz, setidaknya dari lafaz ini sudah keluar kalimat-kalimat Allah yang baik, hingga akhirnya akan turun untuk kolbu kita, dan dari kolbu yang sudah baik akan hijrah untuk menuju kepada ilahi Rabbi. Insya Allah, Allahur Rahman merahmati kita semua. Tahun baru Muharram 1448 Hijriah ini haruslah kita jadi orang baik. Apapun yang orang lakukan kepada diri kita, kita tetap harus prasangka baik. Kalaupun ternyata itu tidak baik, kita harus kembali mengedepankan untuk tetap jadi orang baik. Insya Allah, Allahur Rahman merahmati kita semua, dan pertemuan kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.